warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kahmi Riau Studio. Kembali lagi bersama saya Viviana Hanifah dalam channel Kahmi Riau Studio. Dari Riau untuk Indonesia. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila masih menjadi program prioritas dari Prolegnas. Di sisi lain, pemerintah sudah mengusulkan terkait rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, ini ada dua pertimbangan, apakah yang mana RUU yang bakal diajukan oleh pemerintah ataupun DPR. Nah, di studio hari ini kita sudah kedatangan narasumber untuk membahas hal ini. Mungkin teman-teman dan saudara di sana sudah mengetahui beliau adalah salah satu seorang Presidium Kahmi Riau, yaitu Bang Sahal. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Sahal. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang, sehat? Alhamdulillah sehat. Beliau juga merupakan salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Riau. Baiklah Bang, ini saya sedikit ingin bertanya nih Bang, terkait RUU HIP dan RUU BPIP. Sebelum kita lanjut ke pembahasan itu Bang, saya ingin tahu nih Bang, bagaimana sih sebenarnya sejarah lahirnya Pancasila di negara kita ini Bang? Karena itu kan proses itu mungkin masyarakat masih ada yang ingat, tapi pasti juga banyak anak-anak muda sekarang sejarah itu masih lupa sama mereka. Saya ingin Abang sedikit flashback deh, bagaimana sih Pancasila itu hadir di negara kita, proses piagam Jakarta dahulu itu bisa Abang jelaskan secara singkat nggak Bang? Silakan Bang. Ya baik, terima kasih. Kalau kita simak sejarah tentang perumusan Pancasila, sebetulnya tidak terlepas dari peran BPUPK. Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi waktu itu Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan yang diketuai oleh KRT Rajiman Widjo Diningrat. Nah, ketika sidang pertama dibuka pada tanggal 28 Mei tahun 1945, beliau menawarkan, ketika kita nanti merdeka, apa yang akan kita jadikan dasar falsafah negara kita. Nah, disitulah menjadi pembahasan yang cukup panjang. Kita kenal dengan banyak sekali orang-orang yang menawarkan gagasan tentang dasar negara kita. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat di beberapa literatur, orang banyak mengenal hanya 3 yang mengusulkan. Itu pertama usulan dari M. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan juga ada tulisan dari M. Yamin melengkapi dari pidato pada tanggal 29 Mei. Nah, terakhir kalau kita lihat dari beberapa sejarah itu, beberapa literatur sejarah menyebutkan bahwa yang pidato pada tanggal 1 Juni itu Bung Karno. Namun demikian, kalau kita merujuk kepada beberapa sumber lain, katakanlah yang rujukan lain selain M. Yamin, itu ada Abdul Ghaffar Pringgodigdo, ada Karim Pringgodigdo. Jadi Abdul Ghaffar Pringgodigdo ini termasuk wakil sekretaris pada saat acara sidang pleno 1 BPUPK. Jadi pada posisi sidang pleno 1 BPUPK dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni, posisi Abdul Ghaffar Pringgodigdo ini sebagai wakil sekretaris yang mencatat proses-proses yang terjadi pada saat sidang pleno 1 BPUPK. Nah, kalau dari data yang kita dapatkan, sebetulnya banyak yang mengusulkan tentang dasar falsafah negara. Jadi tidak hanya 3 orang. Ya, orang yang tahu cuma 3 Bang ya. Ya, jadi bukan hanya 3 orang. Dari tanggal 29 tidak mungkin hanya 3 orang yang mengusulkan. Nah, justru kalau kita lihat Bung Karno itu justru mengusulkan pada hari terakhir. Nah, sementara M. Yamin dan kawan-kawan yang lain itu kalau tidak salah lebih dari 10 orang yang mengusulkan terkait dengan dasar falsafah negara. Nah, hanya saja ketika kita merujuk pada catatan M. Yamin, memang yang muncul hanya 3. Tiga yang catat. Nah, tapi kalau kita merujuk pada catatan atau dokumen yang dimiliki oleh Abdul Ghaffar Pringgodigdo, itu lebih dari 3 orang yang menyampaikan usulan-usulan terkait dasar falsafah negara.
Nah, kalau kita lihat baik usulan M. Yamin maupun usulan Supomo ataupun usulan Bung Karno, ya katakanlah kalau kita baca itu kan, atau kalau kita simak dari pidato Bung Karno pada 1 Juni itu kan banyak dapat tepukan tangan dari peserta, dapat aplaus dari para peserta. Namun demikian bukan berarti apa yang ditawarkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni itu menjadi kesepakatan. Karena banyak hal yang tidak disepakati dari yang ditawarkan oleh Bung Karno itu. Maka karena sudah 4 hari dari tanggal 28 dibuka, 28 Mei dibuka sampai tanggal 1 Juni sidang pleno 1 BUPK belum mendapatkan kesepakatan, maka dibentuklah tim atau panitia 8 yang pertama. Panitia 8, tapi akhirnya panitia 8 ini ditambah lagi 1 orang menjadi panitia 9. Nah, panitia 9 inilah yang nantinya dikenal merumuskan yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, jadi hasil Piagam Jakarta saya kira semua orang sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan. Nah, dari hasil Piagam Jakarta ini dan dari tim 9 ini kemudian kan akan dilanjutkan pada sidang pleno 2 BUPK. Jadi sidang pleno 1 tanggal 28 sampai 28 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945, kemudian pleno 2 BUPK itu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, jadi selama sidang seminggu itu tepatan pada tanggal 14 Juli itu giliran Bung Karno menyampaikan hasil apa yang diperoleh dari panitia 9 itu. Nah, disitulah disampaikan salah satunya terkait dengan pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar 45 yang dikenal pada saat itu Piagam Jakarta. Kemudian juga batang tubuh dari undang-undang. Kalau katakan sekarang hari ini dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45. Baik Bang, sedikit Bang sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tadi Bang, Abang bilang bahwa 22 Juni itu terbentuklah yang namanya Piagam Jakarta. Sedangkan saat ini pemerintah kita membuat bahwa ditetapkan tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Itu bagaimana tuh Bang? Sedangkan pada saat itu 1 Juni kemarin itu saat 1945 itu kan belum diputuskan, Pancasila itu belum jadilah gitu. Nah, itu kenapa tuh Bang? Coba Bang. Ya, ini kan sebetulnya kepentingan dari pihak pemerintah saya kira untuk menetapkan tanggal 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Kalau sebetulnya kalau kita mau jujur, ketika Bung Karno pidato pada tanggal 1 Juni itu juga Bung Karno mengatakan bahwa nama Pancasila itu bukan dari dia. Tapi nama Pancasila itu berasal dari orang lain. Nah, orang lain yang menyampaikan ke Bung Karno siapa? Ini sayangnya Bung Karno tidak jujur menyebutkan siapa yang mengusulkan nama Pancasila ini. Nah, apakah orang tersebut menyampaikan ke Bung Karno pada tanggal 1 Juni atau orang tersebut menyampaikan kepada Bung Karno tanggal 31 Mei misalkan. Nah, mau dihitung lahirnya apakah pada saat pidato atau pada saat orang itu mengusulkan ke Bung Karno nama Pancasila itu. Nah, nampaknya kalau kita lihat pemerintah hari ini memandang bahwa hari lahirnya Pancasila itu hari saat Bung Karno menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni. Padahal kalau kita mau jujur, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu baru sebatas brainstorming terkait dengan bagaimana nanti dasar falsafah negara ketika kita merdeka. Nah, karena sampai tanggal 1 Juni itu belum ada kesepakatan, maka dibuatlah tim. Biasa kan kita juga sering kalau misalkan dalam sidang-sidang pleno yang besar sifatnya, nanti pada akhirnya dibuatlah tim perumus. Nah, ini tim perumus juga dibuat tim 9 yang bertugas untuk membuat undang-undang, untuk membuat dasar negara atau dasar falsafah negara. Kemudian juga diberi tugas juga membuat undang-undang dasar 45, undang-undang dasar waktu itu, yang pada akhirnya nanti disebut sebagai undang-undang dasar 45. Jadi ini menurut Abang ini hanya sebatas tanggal 1 Juni ini ya hanya pemerintah yang menetapkan saja tanpa melihat sejarahnya gitu. Ya, ketika ditetapkan oleh pemerintah presiden itu kan pada tahun 2016 ya. Itu termasuk Pak Aim Fatwa yang menyampaikan keberatan. Jadi ada beberapa tokoh juga yang menyampaikan keberatan ketika ditetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Karena memang yang Pancasila yang kita anut adalah Pancasila hasil kesepakatan.
Pancasila kesepakatan leluhur dari para pendiri bangsa, bukan Pancasila sebatas usulan, tapi Pancasila sebuah kesepakatan suci atau kesepakatan mulia dari para pendiri bangsa terkait apa yang kita sepakati menjadi dasar falsafah negara gitu. Jadi disitulah, nah ketika pada tanggal, saya lanjutkan, pada tanggal 14 Juli itu Bung Karno menyampaikan hasil rumusan Piagam Jakarta pada sidang pleno 2 BPUPK. Termasuk yang tidak setuju dengan atau interupsi atau menyampaikan keberatan dengan hasil Piagam Jakarta itu Ki Bagus Adikusmo kalau tidak salah ya. Itu dia tidak sepakat dengan pada sila pertama, yang kan sila pertama itu hasil Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, Ki Bagus ingin itu sila pertama itu dibuat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Itu usulan Ki Bagus. Tetapi karena waktu itu posisi Bung Karno termasuk yang sentral dan dia meyakinkan pada publik, pada peserta sidang pleno itu bahwa ini sudah hasil kesepakatan. Nah, ini hasil kesepakatan yang disepakati bersama oleh tim 9 ini. Ini sudah panjang lebar dibahas. Nah, jadi kalau gitu, kita siapa sebetulnya yang mempertahankan Piagam Jakarta pada sidang pleno BPUPK? Yang mempertahankan Piagam Jakarta ya Bung Karno. Karena itu ketika ada orang yang tidak memahami Piagam Jakarta atau kemudian dia sibuk merujuk kepada Pancasila 1 Juni, dia mengabaikan Piagam Jakarta, sesungguhnya dia tidak menghormati Bung Karno yang sudah mempertahankan di majelis sidang pleno 2 BPUPK. Dia mempertahankan, meyakinkan ke peserta sidang bahwa ini rumusan yang disepakati oleh bersama ya, oleh seluruh peserta yang diamanatkan untuk merumuskan dasar falsafah negara. Nah, karena itu Piagam Jakarta sampai pada saat kita merdeka itu masih menjadi dasar negara kita. Nah, kemudian baru muncul ada apa namanya? Ada suara-suara, tapi itu juga masih, suara itu siapa yang menyuarakan juga masih misteri juga. Misteri Bang ya? Artinya orangnya masih tidak disebutkan siapa sebenarnya orang yang keberatan dengan sila pertama pada Piagam Jakarta. Itu baru muncul pada jam 5 sore tanggal 17 Agustus. Artinya ketika paginya disampaikan proklamasi kemerdekaan pada jam 10, itu belum ada reaksi apa-apa. Setelah sore jam 5 baru ada bisikan yang menyampaikan ke Bung Hatta kalau tidak salah itu, menyebutkan bahwa kalau memang ini tidak dirubah, maka akan ada yang merasa tidak terima dengan Pancasila yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Nah, dari jam 5 sore tanggal 17 Agustus sampai pada pagi 18 Agustus inilah terjadi diskusi atau perdebatan di kalangan Panitia Persiapan Kemerdekaan, PPK. Kenapa PPK? Karena BPUPK kan sudah dibubarkan sebelumnya. Sudah dibubarkan. Jadi BPUPK sudah dibubarkan, yang ada tinggal PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Nah, karena itu ya termasuk yang kemudian Bung Karno tentu tidak bisa mengumpulkan tim 9 yang sebagai perumus Piagam Jakarta. Nah, tapi yang hadir di pada tanggal 18 Agustus kalau tidak salah Ki Bagus. Yang dari Muhammadiyah, yang dia tidak masuk pada tidak masuk pada panitia 9, tapi dia yang bersikeras pada saat sidang pleno 2 BPUPK tanggal 14 itu menolak hasil rumusan Piagam Jakarta yang ingin hanya sila pertama menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kata bagi pemeluk-pemeluknya ingin dicoret. Nah, tapi beliau akhirnya diajak oleh Bung Karno untuk membicarakan terkait usulan merubah sila pertama ini. Jadi maka akhirnya terjadilah pencoretan 7 kata. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa ini hasil diskusi termasuk mendengarkan salah satu yang diminta pendapat Ki Bagus Adikusmo kalau tidak salah dari Muhammadiyah. Berarti kesepakatan bersama itu sepakatnya tanggal 18 Agustus 1945 dong? Kalau kita mau jujur, legalitas Pancasila itu ada pada tanggal 18 Agustus.
Tetapi kalau kita merujuk pada catatan di Kompas itu menyebutkan bahwa rumusan pertama Pancasila itu rumusan pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta itu. Ya, Piagam Jakarta yang jadi rumusan pertama, kemudian rumusan kedua itu baru tanggal 18 Agustus. Jadi rumusan pertama pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kenapa itu jadi rumusan pertama? Karena itu pertama kali disepakati dasar falsafah negara. Hasil pembahasan yang diambil dari suara yang berkembang pada saat sidang pleno 1 BPUPK dari tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni itu. 1 Juni 1945, maka dicari kata-kata yang kira-kira mewakili aspirasi pada saat brainstorming sidang pleno BPUPK, maka didapatlah kalimat-kalimat seperti yang tertuang pada Piagam Jakarta. Nah, semua orang juga sepakat. Ammar Ramis yang di non-muslim itu juga termasuk yang menyepakati Piagam Jakarta. Sebetulnya dia tidak mempersoalkan dengan seperti itu, karena ya kan yang kewajiban menjalankan Islam kan bagi umat Islam. Umat Nasrani itu kewajiban menjalankan syariat agamanya masing-masing. Hindu itu menjalankan syariat agamanya masing-masing. Jadi tidak mengganggu sebenarnya. Yang diatur dengan syariat Islam tentu orang yang beragama Islam. Orang Kristen tentu dengan syariat Kristennya. Dengan Hindu juga dengan aturan-aturan agama Hindunya. Budanya tentu dengan aturan-aturan agama Budanya. Nah, tapi karena ada kepentingan yang lebih besar, maka kemudian para pendiri bangsa itu sudah kita terima saja dulu sekarang apa yang menjadi keinginan semua elemen. Maka tanggal 18 Agustus itu dilakukan perubahan dari apa yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita mau jujur, yang menjadi perdebatan panjang dalam perumusan dasar falsafah negara itu terjadi pada sila pertama. Ya, sila pertama. Sila kedua, ketiga, keempat, kelima nyaris tidak ada perdebatan yang terlalu signifikan ya, Bang ya? Signifikan. Paling pada konsep bahasa saja. Nah, karena itu ketika ada orang yang mempertahankan Pancasila 1 Juni itu sesungguhnya itu berbeda dengan Pancasila yang ada dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Karena Pancasila yang ditetapkan oleh Bung Karno itu kan pada 1 Juni itu kan ketuhanan itu pada sila kelima. Sila kelima. Bung Karno menawarkan sila pertama itu kebangsaan. Nah, karena itu nilai sila-sila 5 sila yang ditawarkan oleh Bung Karno itu berbeda dengan 5 sila yang ada di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Nah, karena itu di dalam catatan beberapa media itu menyebutkan rumusan pertama tetap pada tanggal 22 Juni 1945, kemudian rumusan kedua 18 Agustus, ada rumusan ketiga itu pada Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Itu tanggal 27 Desember 1949. Itu rumusan ketiga. Rumusan keempat itu Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 1950. Jadi kemudian rumusan ke-5 itu baru berdasarkan dekret Presiden 5 Juli 1945. Nah, karena itu 1959. Ya, mohon maaf. Jadi rumusan kelima ditetapkan pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, itu karena itu ketika ada perdebatan kan orang-orang yang tadinya menjadi panitia 9 yang pada tanggal 18 Agustus itu sudah pulang dari Jakarta. Termasuk Karmu Zakar yang kemudian yang menjadi tim 9 itu karena sudah proklamasi menyampaikan kegembiraan mereka bilang sudah selesai. Maka nggak ada persoalan. Dia sebagian besar sudah pulang ke daerah-daerahnya untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Indonesia merdeka. Rupanya pada saat 18 Agustus ini ada perubahan. Begitu ada perubahan, sebagian protes, tidak terima. Kenapa dirubah? Kan kita sudah sepakat. Nah, diyakinkan oleh Bung Karno, ini kan kita sementara. Kita fokus dulu, yang penting kita merdeka. Kita bangun ini. Nanti kalau pada saatnya kita buatlah yang lebih baik melalui proses pemilu. Nah, itulah kemudian ada pemilu tahun 1955 dengan sidang konstituantinya yang begitu panjang dan terjadi perdebatan, tapi karena tidak mencapai quorum 2/3, akhirnya muncullah dekret presiden itu. Nah, dekret presiden 5 Juli 1959 ini
diterima oleh semua kalangan yang hadir, baik yang pro maupun yang kontra dari partai ada partai PNI, ada partai NU, ada Masumi, ada kemudian PKI waktu itu kan. PKI. Yang menjadi keputusan dari dekret presiden itu diterima oleh semua parlemen, bahwa ini jalan tengah lah, dianggap bahwa dalam konsideran dekret presiden 5 Juli itu disebutkan bahwa Piagam Jakarta menjiwai Pancasila ya. dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu dijiwai oleh Piagam Jakarta. Nah, disitulah yang tadinya protes dengan penghapusan 7 kata pada tanggal 18 Agustus gitu, ada dekret presiden, walaupun dalam konsideran, tapi itu kan pengakuan presiden bahwa Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila yang dijadikan Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 itu dijiwai oleh Piagam Jakarta. Artinya dari situ sesungguhnya tidak ada hambatan bagi umat Islam yang ingin menjalankan syariat Islam. Misalkan ada undang-undang perkawinan segala macam kan, itu kan diatur karena itu kan bagian dari syariat Islam. Kemudian haji mungkin bank syariah itu kan bagian dari bahwa keperluan-keperluan yang bersifatnya ibadah itu harus ada pengaturannya dari negara. Oke. Itu saya kira. Oke, Bang. Itu terkait dengan lahirnya Pancasila. Karena itu saya kira ketika ada orang yang hari ini menarik Pancasila ke 1 Juni dan apalagi meras menjadi Trisila dan Ekasila, itu sebenarnya ahistoris. Sebenarnya dia tidak paham juga dengan apa yang menjadi 4 pilar yang selama ini digaungkan oleh MPR. MPR kan selama ini kan menggaungkan 4 pilar nih. Ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ternyata di parlemen kita DPR mengusulkan Pancasila yang bisa diperas-peras. Berarti dia tidak mengikuti perkembangan Pancasila itu. Nah, kembali berkaitan dengan usulan DPR, Bang, terkait RUU HIP ini, Bang. Ya. Ini kenapa ditolak nih, Bang? Oleh seluruh rata-rata mungkin elemen masyarakat, terutama kita masih bergejolak lah. Kenapa nih, saya ingin tahu nih, Bang, kenapa apa yang membuat dasar RUU HIP ini ditolak sama berbagai elemen? Ya, RUU HIP ini ditolak karena memang apakah ada kepentingan partai, karena ini kan usulan DPR nih, Bang. Ya. Usulan apakah ini memang ada kepentingan tersendiri, misi tersendiri dari partai yang memang lebih besar persentasenya di DPR atau bagaimana, dan isu ujungnya nanti menimbulkan ini ke depan bakal komunis bangkit lagi, itu gimana tuh, Bang? Iya, tapi sebenarnya yang lebih mendasar adalah Pancasila kan kita sebagai dasar falsafah negara ya. Dasar falsafah negara, dia guru norm. Jadi guru norm itu pada posisi kan ada guru norm, ada norma. Guru norm itu nilai Pancasila itu di atas Undang-Undang Dasar 45. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, undang-undang. Ya, jadi Pancasila itu posisi sebagai guru norm. Nah, ketika diturunkan menjadi undang-undang, dia turun 2 tingkat. Maka ketika membuat RUU HIP itu secara tidak langsung upaya pengkerdilan terhadap Pancasila. Yang dia sebagai guru norm, kemudian diturunkan menjadi norma yang bersifat instrumental, yang sewaktu-waktu itu bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi. Ketika sudah menjadi undang-undang, kan undang-undang selalu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Padahal sejatinya Pancasila itu harus dijadikan rujukan dalam pembuatan undang-undang. Kalau kita merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu kan, itu kan disebutkan sebagai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu pada pasal 2 kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 disebutkan sebagai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kok tiba-tiba sumber dari segala sumber hukum itu turun kelas menjadi undang-undang yang bersifat instrumental. Nah, kan itu saya tidak sepakat ketika ada orang yang menyebutkan saya Indonesia, saya Pancasila. Artinya dia ingin mengatakan saya Indonesia, saya sumber dari segala sumber hukum. Artinya dialah sebagai sumber hukum. Nah, orang begini biasanya otoriter jadinya. Kan itu ya Pancasila ya sumber dari segala sumber hukum. Manusia tidak mungkin Pancasila.
manusia tidak mungkin sumber dari segala hukum. Nah, kalau kita merujuk pada undang-undang yang kita yang kita sepakati, undang-undang yang ada di kita. Karena itu pertama persoalan kenapa orang menolak RUU HIP karena itu mengkerdilkan Pancasila. Mengkerdilkan Pancasila yang posisi sebagai sumber dari segala sumber hukum, dasar falsafah bangsa, ini turunkan menjadi undang-undang yang bersifat instrumental yang sewaktu-waktu bisa diuji. Nah, itu membahayakan. Padahal kita sudah sepakat bahwa mukadimah Undang-Undang 45 akan dipertahankan sepanjang masa, tidak akan diotak-atik. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari pasal-pasal yang ada dalam RUU HIP juga persoalan. Karena pada pasal 3 itu ada reduksi dari Pancasila itu. Dari pasal 3 RUU HIP itu menyebutkan ketuhanan. Kedua, kemanusiaan. Ketiga, persatuan. Keempat, kerakyatan. Kelima, keadilan sosial. Padahal yang dalam mukadimah Undang-Undang 45 itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau hanya ketuhanan saja itu maknanya apa? Kalau hanya kemanusiaan saja apa maknanya? Kalau hanya persatuan apa saja maknanya? Kalau hanya kerakyatan apa saja maknanya? Kalau hanya keadilan sosial apa maknanya? Dia akan menjadi bermakna ketika dia ditulis lengkap. Pada pasal 3 itu Pancasila tidak ditulis lengkap, hanya penggalan satu kata. Padahal di dalam Pancasila yang di mukadimah Undang-Undang 45 kan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya kan begitu pada pasal 3 pada RUU HIP. Ini tidak. Ini hanya penggalan satu kata yang ada 5 poin yang dipenggal dari 5 sila Pancasila, tapi hanya satu katanya saja. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian kerakyatan dan keadilan sosial. Nah, yang berikutnya pada pasal 6 RUU HIP juga disebutkan sebagai sendi pokok, sendi pokok keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila. Nah, padahal ya kalau begitu justru di mana ketuhanan yang Maha Esa? Kalau menjadikan keadilan sosial sebagai sendi pokok. Nah, padahal di Undang-Undang Dasar 45 itu pada pasal 29 ayat 1 menyebutkan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, secara tidak langsung pada pasal 6 RUU HIP ini mengamputasi pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Nah, undang-undang itu sejatinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar 45 posisinya lebih tinggi daripada undang-undang. Nah, berikutnya pada pasal 7 itu yang kita lihat krusial juga ada di situ terkait dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Ada istilah ketuhanan yang kebudayaan kan pidato Bung Karno pada 1 Juni kan. Nah, itu juga akan membuat orang marah saja karena ketuhanan kita ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu jadi ketuhanan yang memang bersumber dari yang Maha Kuasa, Al-Khaliq, bukan ketuhanan yang kita ciptakan. Bukan Tuhan yang kita ciptakan, tapi Tuhan dari yang Maha Kuasa, Al-Khaliq, yang kita sembah. Jadi nah, di situ juga ada pemerasan pada pasal 7 itu, pemerasan Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila dan Ekasila segala macamnya. Dari situlah orang melihat bahwa ini ternyata RUU HIP diarahkan untuk kembali ke 1 Juni. Padahal Bung Karno sendiri sudah berapa kali mengabaikan 1 Juni. Pada saat di Tim 9, Soekarno sudah mengabaikan pidato dia 1 Juni. Pada saat 18 Agustus ketika ada perubahan ayat sila pertama, Pancasila, Bung Karno sendiri termasuk yang mempertahankan Piagam Jakarta. Ketika ingin merubah satu sila pun dia harus menanyakan kepada yang lain. Nah, ketika dekret presiden 5 Juli itu kan Bung Karno yang mau menyampaikan, yang buat dekret itu, yang menyampaikan dekret. Nah, dengan kata lain ketika kita ngotot pada Pancasila 1 Juni itu artinya mengabaikan peran Bung Karno yang berapa kali punya peran sejarah sebagai Presiden Republik Indonesia pertama, Pancasila pada 18 Agustus, kemudian Pancasila pada 5 Juli 1959. Kan itu sebagian tokoh atau sebagian orang menyebutnya legalitas Pancasila itu ada pada 18 Agustus 1945. Tapi legitimasi Pancasila itu ada pada 5 Juli
1959. Jadi saya tidak mau kalau ditanya 1 Juni itu kan, nah, itu berarti di luar itu kan. Jadi benar. legitimasi Pancasila ada pada dekret presiden 5 Juli 1959. Nah, itulah yang menyebabkan MUI juga mewakili aspirasi umat itu berani ke depan menyampaikan penolakan bahwa umat Islam hampir semua elemen itu merasa keberatan dengan RUU HIP. Apakah ini Bang, kita secara ini di media sosial juga banyak nih Bang, terkait HIP ini ada cenderung paham PKI bakal bangkit, itu bagaimana tuh pendapat Abang tuh? Ada hubungankah? Ya, Hubungankah? Enggak? Orang bisa saja menafsirkan bermacam-macam ya. Tapi memang orang kan selalu mengatakan bahwa ketika persoalan ketuhanan itu dipersoalkan, siapa yang mempersoalkan ketuhanan itu? Kalau bukan orang yang tidak beragama misalkan, itu persoalannya di situ. Jadi persoalan yang membuat orang curiga adalah ketika ada orang yang mempersoalkan ketuhanan yang Maha Esa, kan ketika Pancasila diperas menjadi Trisila, Ekasila dengan gotong royong itu kan dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok bisa jadinya menjadi gotong royong? Gimana tiba-tibanya menjadi gotong royong? Tapi kan gini Bang, ini kan usulan HIP ini kan dari DPR. DPR itu kan tidak semua tidak mungkin dong. Kalau menurut saya pribadi secara ini kan DPR itu kan gabungan seluruh partai-partai yang memutuskan di dalam itu wah ini ada RUU HIP dan itu kan kesepakatan bersama kolektif kolegial. Nah, menurut saya secara ini masih punya tempatkah isu-isu komunis itu Bang? Nah itulah makanya saya dari masyarakat kan cenderung melihat proses ini DPR yang mengusulkan nih, ternyata DPR ini dibonceng atau apapun lah. Persoalannya kan DPR kan juga RUU HIP ini kan kilap. Kalau tidak salah mengundang pakar itu, mengundang pakar itu baru pada tanggal 11 Februari mengundang pakar. Tanggal 12 kalau tidak salah mengundang ahli. Baru kemudian April sudah pleno pengesahan RUU, pleno pengusulan RUU untuk diajukan ke pemerintah. Nah, biasanya ketika orang membuat undang-undang itu mendengar aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Paling tidak, kalaupun tidak semua masyarakat lah, perwakilan lah paling tidak. Mungkin tokoh-tokoh ormas bisa didengarkan pendapatnya. Ini kita membuat undang-undang ini. Bagaimana? Apakah ada masukan, ada pertimbangan dari elemen masyarakat untuk perbaikan seperti apa? Ini kan 2 bulan sunyi senyap. Tiba-tiba diusulkan oleh DPR ke pemerintah. Orang curiga. Tanda sudah dalam suasana Covid, orang disuruh stay at home. Ini tiba-tiba DPR membuat RUU yang isinya juga ketika dilihat, loh ini kok mengingkari kesepakatan. Jadi ibaratnya orang kita bersepakat, ayo kita pegang erat tali ini. Kamu tarik sana, saya tarik sini. Nah, ketika bagian sebelah sana melepas atau berlepas dari pada Pancasila yang legal, hanya pihak sini saja yang memegang tali itu, maka tali akan kendor. Nah, kalau tali kendor kan berarti ikatan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia itu akan menjadi persoalan. Nah, karena itu para ulama, para tokoh masyarakat segala macam ini mengkhawatirkan, apalagi mengajak pada Pancasila yang bersifat ahistoris. Apalagi yang dikaitkan dengan ini jangan-jangan yang mengusulkan PKI karena tidak dicantumkannya TAP MPR nomor 25 tahun 1966 dalam konsideran kan. Ya, seharusnya itu kenapa yang lain TAP MPR yang lain dimasukkan kok itu tidak dihilangkan? Itu menjadi tanda tanya. Kenapa itu tidak dimasukkan dalam dalam konsideran? Sebetulnya bagi saya ya masuk lebih bagus, tidak masuk pun tidak masalah. Tapi yang bagi saya itu yang tidak terima adalah mendegradasi Pancasila itu menjadi
norma yang bersifat instrumental itu, yang kemudian pemerasan Pancasila juga tidak bisa diterima karena itu mengingkari kesepakatan baik rumusan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kan itu padahal kita sepakat bahwa Pancasila sudah final, tidak perlu dipersoalkan. Nah, kenapa ada orang yang mempersoalkan lagi, mengutak-utik lagi? Nah, ketika ada yang mengutak-utik Pancasila, maka orang curiga. Yeah. Ini apa sih motifnya? Nah, karena selama ini kan saya Pancasila, tapi kok tiba-tiba kok ada yang mengutak-utik, kok diam saja. Nah, umat ketika ulama sadar berarti persoalan sudah krusial. Oke, Bang. Itu. Baik, Bang. Jadi ini sebenarnya butuh waktu yang memang luar biasa. Ini sangat menarik sebenarnya perbincangan kita sore ini, Bang. Tetapi sedikit saya ingin minta lagi nih pendapat Abang ya terkait RUU HIP yang diusulkan DPR. Kemudian pemerintah telah mengusulkan BPIP. Nah, itu menurut Abang nanti ini bakal diajukan ini seperti apa nih, Bang? Kemudian nanti saya minta closing statement lah terakhir dari Abang. Ya, sebetulnya kalau kita mau memprediksi kemungkinan yang akan dibahas DPR itu tawaran di pemerintah karena BPIP ya, Bang ya? Ya, BPIP. Tapi apakah itu setidaknya mungkin hanya sebatas perubahan nama saja, Bang? Nah, kalau kita lihat di RUU HIP itu pada pasal 40 ke atas, kan ada 60 pasal itu. Ya. Pada pasal 40 ke atas itu mengatur tentang BPIP. Jadi pasal 40 sampai 60 itu mengatur tentang BPIP. Nah, saya kira ini bagian dari pemenggalan dari yang ada di RUU HIP itu. Cuma kan tidak mungkin DPR yang mengusulkan lagi, maka pemerintah yang mengusulkan. Persoalannya adalah kalaupun nanti ini dibahas usulan dari pemerintah, cuma kita belum mendengar kapan RUU HIP itu dicabut dari prolegnas, ya. Ya, Seharusnya kan itu dicabut dulu, baru kemudian pemerintah mengusulkan RUU BPIP. Dan kita juga tidak tahu naskah akademik dari yang dibuat pemerintah terkait dengan RUU BPIP juga kita belum baca. Bagaimana naskah akademik yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan usulan RUU BPIP. Namun sebetulnya orang selama ini kan menolak bukan hanya menolak RUU HIP saja. Penolakan selama ini ketika ada sebagian besar orang marah itu juga kemarahannya kepada lembaga BPIP. Ya kan? Jadi bukan hanya RUU HIP ini sebagai puncak dari kemarahan. Nah, maka dalam pertemuan umat Islam di Bangka Belitung pada bulan Februari itu merekomendasikan agar BPI dibubarkan. Karena peran BPIP sebenarnya apa sih? Iya, benar. Apa guna dari BPIP? Pertama, yang jelas anggarannya besar. Nah, ya, anggaran gajinya cukup besar ya untuk pengarah dan pelaksananya. Itu di sisi lain masyarakat sedang sulit ya. Ya, peran BPIP juga nggak jelas apa selama ini dengan ada BPIP kondisi bangsa kita menjadi semakin baik juga tidak. Iya. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa ada garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang dibuat oleh BPIP pada tahun 2019 atau 2018 itu ada garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang dibuat oleh BPIP. Juga sebagian isinya yang menjadi materi RUU HIP. Nah, yang lebih menyakitkan juga ketika kepala BPIP menyampaikan musuh terbesar Pancasila itu agama. Ini kan persoalan nih. Walaupun beliau sudah minta maaf menyatakan khilaf, tapi kan itu tidak serta-merta melupakan orang. Ya. Nah, apalagi ketika hiruk pikuk orang ingin minta RUU HIP ini dicabut, dari pihak BPIP ya nyaris diam, tidak ada yang memberikan pandangan, tidak meyakinkan ke publik tentang pentingnya RUU Haluan Pancasila. Kan itu kalau kita lihat, jadi persoalan BPIP ini persoalan yang kita khawatirkan nanti akan menjadi lembaga penafsir tunggal Pancasila.
Ya. Nah, pengalaman penafsir tunggal Pancasila ini bukan hanya sekali ini. Pada masa Bung Karno kita sudah punya pengalaman. Di situ ada 7 bahan-bahan pokok indoktrinasi. Itu diterbitkan pada tahun 1962. Ada 7 bahan-bahan pokok indoktrinasi. Disitulah yang di dalamnya ada Nasakom. Nah, kemudian Nasakom itu kan penafsiran Pancasila era demokrasi terpimpin. Kan memberikan bekas yang luar biasa kepada umat ketika di era 62 sampai kemudian 65 terkait dengan bagaimana perlakuan penguasa pada itu kepada umat Islam. Baik Bang, ini Bang, kita mungkin karena berhubung waktu ya Bang, saya ingin harapan nih kita dari keluarga besar HMI, dari Kahminya sendiri, harapan kita apa biar kita bisa sedikit ada semacam, ya namanya Kahmi ini mungkin organisasi besar. Nah, dari Abang sebagai perwakilan Presidium Kahmi, harapan kita terkait HIP dan BPIP ini seperti apa kepada pemerintah dan DPR, Bang? Baik, saya lanjutkan sedikit aja. Oke, nah, kemudian di era Orde Baru juga kita mengenal ada BP7 yang dipandang oleh orang pada era reformasi ini sebagai penafsir tunggal juga BP7, penafsir tunggal Pancasila. Nah, dan BP7 kan dibubarkan. Di era reformasi BP7 dibubarkan, kemudian penataran PEMPA juga dicadakan lagi hari ini. Karena dianggap pada masa itu lembaga BP7 sebagai penafsir tunggal di era Orde Baru. Nah, hari ini ada BPIP yang di situ juga punya kewenangan yang tidak kecil. Kalau kita lihat dari draft pada RUU BPIP ini, saya punya kebetulan draftnya dari RUU BPIP pada pasal 8 itu. Penyelenggara negara di lingkungan kekuasaan eksekutif dari pusat sampai daerah, pasal berapa saya lupa yang agak krusial di pasal 8 kalau tidak salah itu yang dianggap nanti ini menjadi lembaga yang super body yang kemudian bisa mengontrol ini orang-orang di MK ini tidak sesuai dengan Pancasila nih. Nah, bisa langsung dikontrol ya. Ini kita ya. Mahkamah Agung nampaknya tidak sejalan dengan Pancasila. Okay. Nah, kemudian DPR, MPR ini penafsiran tunggal Pancasila ini membahayakan. Kan itu ketika dipaksakan, maka ini akan tetap memunculkan reaksi dari masyarakat. Karena itu keinginan saya ketika kita sudah belajar daripada era demokrasi terpimpin pada era Bung Karno, kemudian era Orde Baru, itu janganlah ada tafsir tunggal lagi dari Pancasila. Nah, kalau terkait dengan peran bagaimana penafsiran Pancasila, serahkan kepada MPR. Kan MPR punya kewenangan untuk menetapkan dasar, untuk terkait dengan dasar negara, kemudian undang-undang, kemudian NKRI itu kewenangan dari MPR. Nah, untuk memastikan apakah undang-undang atau aturan-aturan yang dibuat pemerintah itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45, itu ada MK. Ada Mahkamah Konstitusi. Jadi peran BPIP ini akan justru memperbesar biaya, tapi produksinya itu nyaris tidak diperlukan. Apalagi produk yang sudah nyata-nyata dilihat adalah garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang justru diprotes banyak orang karena kembali merujuk pada Pancasila 1 Juni. Nah, karena itu saya ingin sampaikan ya, harapan Bang. Harapan bahwa biarlah terkait dengan Pancasila, tafsiran Pancasila itu kita tetap merujuk pada Undang-Undang Dasar 45. Kalaupun mau dirubah lagi silakan nanti MPR. MPR ya, tidak ada badan-badan apapun. Tidak ada badan-badan. Ya malah justru kalau mau dibuat ya silakan buat sajalah seperti BP7, tapi jangan BPIP. Kenapa BP7? BP7 lebih hemat anggaran. Hemat ya. Hemat anggaran dan BP7 itu juga tidak mengutak-utik. Jadi dekret Presiden 5 Juli 1959 itu tidak pernah diotak-utik. Tidak pernah mengajak kembali ke era era brainstorming Pancasila. Jadi walaupun sebagian orang merasa bahwa itu terjemahan Pancasila versi penguasa, tapi tidak pernah mengotak-utik terlalu jauh. Nah, karena itu kalau dilihat hemat anggarannya lebih hemat anggaran BP7. Tapi sebetulnya baik BP7 maupun BPIP, saya sebenarnya tidak ingin ada penafsir tunggal Pancasila menurut penguasa. Jadi biarlah
karena Pancasila ini sudah ada di dalam masyarakat bangsa dan negara kita ini sejak sebelum Indonesia merdeka. Iya. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu sudah ada sejak kita belum merdeka. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sudah ada di masyarakat sebelum Indonesia merdeka. Nilai-nilai persatuan itu sudah ada, kerakyatan dibela hikmah sudah ada, keadilan sosial sudah ada. Nah, karena itu kalau memang kita ingin mengawasi tentang pengamalan Pancasila, yang harus kita awasi adalah para penyelenggara negara. Oke. Jadi apakah para penyelenggara negara ini sudah menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan sila-sila pada Pancasila? Nah, jangan masyarakat dipaksakan untuk ayo Anda berpancasila, sementara penyelenggara negara tidak mengamalkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Apakah undang-undang yang dibuat misalkan, apakah sekarang kita mengenal ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang diprotes orang atau dikenal sebagai Undang-Undang Corona, itu kan dianggap bahwa mengamputasi peran DPR. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45? Apakah Undang-Undang Minerba itu sudah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Apakah Undang-Undang Omnibus Law itu Sudah sesuai. Omnibus Law itu sudah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Apakah undang-undang berikutnya atau peraturan-peraturan pemerintah, Kepres segala macamnya, apakah yang akan dibuat itu pasti sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Karena itu yang harus melaksanakan Pancasila itu sesungguhnya para penyelenggara negara, penguasa yang harus menjalankan tugas-tugas di pemerintahan itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Kalau rakyat ini kan dia kalaupun dia tidak sesuai pasti untuk dirinya sendiri kan. Tapi yang jelas aturan-aturan yang dibuat oleh negara tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila, maka mau tidak mau rakyat akan ikut. Rakyat akan mengikut undang-undang aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, oleh buat negara. Nah, jadi yang penting buat sajalah aturan, undang-undang yang bersifat instrumental, keputusan presiden, kemudian segala macam turunan undang-undang, kemudian ada mungkin daerah perda, buatlah peraturan-peraturan yang tidak menyalahi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu lebih penting manfaatnya daripada mengurusi masyarakat untuk dipaksakan dalam tafsir tunggal Pancasila. Okay. Karena itu membahayakan. Karena itu saya minta kepada seluruh elemen masyarakat kita tetap tenang, tetap bersabar, tapi tetap kritis ya terhadap ada kebijakan atau ada tawaran-tawaran produk hukum yang muncul, harus kita kritisi. Apalagi kita sebagai elemen masyarakat harus bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa ini akan seperti apa. Kita tidak boleh berlepas tangan. Kita harus memiliki kontribusi yang besar untuk mengingatkan para penyelenggara negara, para pemimpin kita hari ini. Ayo kita sama-sama jalankan Pancasila. Kalau takut dengan Pancasila secara murni dan konsekuen, nggak usah pakai kata-kata murni dan konsekuen. Kalau nanti dianggap orde baru, ya jalankanlah Pancasila dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan kembali kepada era perdebatan Pancasila masa lalu. Kita maju ke depan, fokus merujuk pada Pancasila yang terbaru, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Itu rumusan terakhir Pancasila yang menjadi kesepakatan bagi negara kita. Baik, sekiranya demikian. Terima kasih Bang atas bincang sore kita yang lumayan memang luar biasa hangat ya Bang, yang mungkin waktu juga cukup singkat ya. Jadi intinya dari kesimpulan yang dapat saya tangkap bahwa Pancasila itu adalah harga mati. Tidak ada tidak ada tawaran lagi. Harapan kita bisa bersama-sama mengawal produk hukum itu sendiri di DPR maupun pemerintah. Baiklah, dari sini dari studio Kami Riau Studio, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih Bang atas kesempatan dan waktu yang diberikan ya Bang ya. Insya Allah ke depan kita bakal undang Abang lagi ke studio kita ini. Baiklah, dari Riau untuk Indonesia, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.